Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita sebentar lagi akan kedatangan tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan yang Allah berikan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat hadis yaitu yang berbunyi, an Abi Ubaidah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu jannatun ma lam yakhriqaha, yang artinya dari Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah sebagai perisai selagi dia tidak memecahkan perisai itu. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Yang dimaksud dengan perisai di dalam hadis ini adalah pelindung. Pelindung di sini adalah diumpamakan seperti manusia melindungi dirinya dengan perisai. Begitu juga orang yang berpuasa, ia akan dilindungi oleh puasanya dari serangan musuhnya, yaitu setan. Dalam hadis yang lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan orang yang melakukannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat hadis lain yang menyebutkan bahwa puasa adalah pelindung dari api neraka jahanam. Kita dengar suatu kisah, yaitu suatu ketika seorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang menyebabkan puasa itu batal atau rusak? Rasulullah SAW menjawab, berkata dusta dan mengumpat. Tentunya selain hadis ini masih banyak hadis yang memperingatkan kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu ketika berpuasa yang menyebabkan puasa kita jadi sia-sia. Di zaman sekarang ini sambil menunggu berbuka puasa kita suka membicarakan hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal perbuatan itu merupakan kebinasaan bagi diri kita. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa berkata dusta, memfitnah, mengumpat, dan lain sebagainya adalah membatalkan puasa. Seperti halnya makan dan minum. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, tapi hanya menghilangkan berkah atau pahalanya saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari ceramah ini, dari 6 perkara yang amat dan teramat penting yang harus kita jaga ketika kita berpuasa. Mana yang 6 itu? Yang pertama adalah hendaknya Anda menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dilarang. Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwa melihat dengan perasaan nafsu terhadap istri sendiri pun dilarang, apalagi wanita lain. Juga hendaknya menghindari pandangan dari melihat hal-hal yang melalaikan. Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah satu anak panah dari panah-panah setan. Barang siapa takut kepada Allah, hindarilah melihat maksiat. Maka Allah mengaruniakan kepadanya cahaya iman yang kemanisan dan kelezatan
akan terasa di hati. Maka para ahli sufi menafsirkan bahwa termasuk pandangan yang harus dihindari yaitu melihat hal-hal yang mengalihkan perhatian seorang kepada selain Allah. Yang kedua, menjaga lidah. Menjaga lidah dari dusta, perkataan sia-sia, mengumpat, perkataan kotor, menipu, bertengkar dan sebagainya. Di dalam satu kitab Sahih Bukhari ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa puasa adalah perisai bagi manusia. Oleh karena itu mereka yang berpuasa hendaklah menjauhi perkataan yang buruk dan perkataan yang bodoh, seperti mengejek, bertengkar dan sebagainya. Apabila ada orang yang mengajak bertengkar, katakan saja saya sedang berpuasa. Ya, ini tidak terpancing emosinya oleh perkataan orang-orang yang mengajak bertengkar dengan mengatakan saya sedang berpuasa kepadanya. Jika ia orang mengerti, jika ia orang bodoh dan tidak mengerti, maka hendaknya kita menanamkan hati kita sendiri bahwasannya saya sedang berpuasa dan tidak pantas bagi saya menjawab perkataan sia-sia itu. Pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang wanita yang sedang berpuasa, tetapi tidak dapat menahan rasa lapar, sehingga keduanya hampir wafat. Para sahabat memberitahukan Nabi SAW mengenai hal ini. Keluarlah potongan-potongan daging dari muntah dan darah yang keluar dari perutnya ketika Rasulullah SAW memberikan mangkuk dan menyuruh mereka untuk memuntahkan ke dalamnya, dan keluarlah semua, yaitu daging mentah dan darah. Para sahabat sangat terkejut melihat peristiwa ini. Rasulullah SAW bersabda, mereka berpuasa dari makanan yang halal tetapi memakan yang haram, yaitu kedua membicarakan keburukan orang lain. Dari kandungan hadis ini dapat diketahui bahwa beban puasa akan lebih berat bila dibarengi dengan ghibah, sehingga kedua wanita itu hampir mati karena puasanya. Begitu pula bila dibarengi dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa puasa sangat ringan bagi orang yang bertakwa, sedangkan keadaan orang yang fasik sangat buruk ketika berpuasa. Yang ketiga yang kita harus jaga adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang makruh. Ya, ini perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh mulutnya, maka mendengarnya pun tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, dalam hal mengumpat, maka yang mengumpat maupun yang mendengarkannya, keduanya sama-sama berdosa. Yang keempat yang harus kita jaga ketika berpuasa bulan Ramadan, jasad kita hendaknya dijauhkan dari dosa dan hal-hal yang haram. Tangan jangan menyentuhnya, kaki jangan berjalan ke arahnya. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Perut hendaknya dijaga agar tidak memakan makanan dan minuman yang haram maupun yang meragukan atau subhat, terutama ketika berbuka puasa. Orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan makanan yang haram adalah ibarat orang yang sakit lalu makan obat yang dicampur dengan sedikit racun. Memang obat itu akan bermanfaat, namun racun itu juga membinasakan. Yang kelima yang harus kita jaga adalah jangan makan terlalu kenyang. Maksudnya jangan makan terlalu kenyang ketika berbuka walaupun dengan makanan yang halal. Karena dengan demikian tujuan puasa tidak akan tercapai. Karena tujuan puasa adalah untuk mengurangi kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan sifat hewaniyah, serta meningkatkan kekuatan iman atau nuraniyah dan ketaatan atau malakiyah. Tentunya kita akan makan dan minum dengan bebas. Maka apakah pengurangan makan pada bulan Ramadan ini akan membahayakan jiwa kita? Namun lihatlah keadaan puasa kita hari ini. Begitu banyak makanan yang masuk ke dalam perut kita,
ketika berbuka, seolah-olah sebagai pengganti makan pagi dan siang yang tertunda. Begitu juga dalam sahur, makan sahur untuk mempersiapkan puasa dan pada siang harinya, bahkan saking banyaknya sampai melebihi hari-hari biasa di luar Ramadan. Cara makan yang demikian sebenarnya bertentangan dengan semangat Ramadan dan tujuan berpuasa. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, tujuan puasa adalah untuk menundukkan kekuatan iblis dan hawa nafsu. Sebagaimana halnya ini dapat dicapai dengan perbanyak makan ketika berbuka. Pada hakikatnya kita hanya mengubah waktu makan saja, bukan menguranginya. Bahkan kita semakin banyak menambah menu makanan yang tidak terdapat pada hari-hari biasa. Banyak kebiasaan orang lain di bulan Ramadan menyimpan berbagai jenis makanan yang mahal dan enak. Dan setelah menjalani kelaparan di siang hari, mereka makan sekenyang-kenyangnya ketika berbuka puasa. Sehingga kekuatan hawa nafsu yang seharusnya menjadi lemah malah semakin menjadi kuat. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan puasa sebenarnya. Yang terakhir, yang 6 adalah yang harus kita jaga, yaitu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah hendaknya setelah berpuasa selalu merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir apakah puasanya diterima oleh Allah atau tidak. Perasaan seperti ini juga hendaknya dijaga di saat selesai melaksanakan semua bentuk ibadah. Siapa tahu ada kekurangan yang diperhatikan di dalamnya, sehingga ibadah itu ditolak, akan dilemparkan kembali ke mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak pembaca Al-Quran yang mendapat kutukan terus-menerus dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, pada hari kiamat orang yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah orang syahid, yaitu orang yang gugur jalan Allah. Allah akan memanggil dan mengatakan akan nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dia pun mengakuinya. Kemudian akan ditanyakan kepadanya, apakah yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan itu? Syahid itu menjawab, aku berperang di jalanmu sehingga aku gugur sebagai syahid. Maka dijawab oleh Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar disebut sebagai pemberani atau pahlawan, dan kamu telah memperoleh gelar seperti itu. Maka ia diseret dengan mukanya dan dimasukkan ke dalam jahanam. Kemudian seorang alim, orang yang banyak ilmu agamanya, dipanggil. Dia juga akan diingatkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dia akan menjawab, ya Allah, aku telah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mencari ilmu, mengajar orang lain dan baca Al-Quran karena engkau. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta. Kamu lakukan itu semata-mata untuk dipanggil sebagai ulama, dan kamu telah mendapat gelar itu. Kemudian diperintahkan supaya dia diseret dengan mukanya dalam keadaan lumpuh dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setelah itu seorang hartawan dipanggil ke hadapan Allah. Telah diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, maka dia pun mengakuinya. Sebagai jawaban dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang patut saya beri infak, melainkan telah saya belanjakan harta saya di dalamnya karena engkau, ya Allah. Allah pun menjawab, kamu dusta. Kamu lakukan semua itu agar kamu disebut sebagai dermawan, dan kamu telah mendapat gelar itu. Setelah itu ia pun diperintah agar diseret dengan keadaan mukanya di bawah dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dari berapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, mari kita jaga 6 perkara tersebut, sehingga kita di dalam Ramadan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam segala amal ibadah kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, panjang umur dan semangat
untuk ibadah kepada Allah, tentunya dengan ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, insyaallah kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.